Keesokan harinya, Jose yang berada di warung mendengar kabar tentang polisi yang akan memberikan sejumlah uang untuk siapa saja yang melihat George Kuti pada subuh tanggal 3 atau 4 Agustus. Saat Jose keluar dari warung, dia pun teringat kembali bahwa dulu dia pernah melihat George Kuti di kantor polisi yang baru dibangun dengan sekop di tangannya. Dia pun mulai tergiur dengan iming-iming hadiah dari polisi karena dia memang sedang membutuhkan uang. Lalu Jose pun mendatangi kantor polisi dan meminta hadiah 500 juta rupiah. Polisi pun menganggap Jose hanya ingin menipu dan memeras mereka. Namun Jose segera menceritakan jika pada tanggal 3 Agustus, dia melihat George Kuti di suatu tempat membawa sekop di tangannya. Dia mengingat hal itu karena pada malam itu polisi menangkapnya setelah dia secara tak sengaja telah membunuh kakak iparnya. Lalu Jose pun berkata, jika polisi tak menyetujui permintaannya, maka dia bisa pergi ke George Kuti dan meminta banyak uang padanya sebagai uang tutup mulut. Lalu polisi pun menyanggupi dan memberi uang tunai 500 juta rupiah pada Jose. Pada saat penyerahan uang, di sana ada Prabakar dan juga Gita. Merekalah yang menyediakan uang itu. Lalu Jose memberitahu polisi bahwa pada malam itu dia melihat George Kuti keluar dari kantor polisi yang sedang dibangun. Semua orang pun sangat terkejut mendengar informasi itu. Namun mereka segera menyadari bahwa hal itu masuk akal. Karena jasad Farun dikubur di kantor polisi, itulah mengapa George Kuti sangat yakin mayat itu tak akan ditemukan. Mereka pun segera meminta izin dari atasan untuk membongkar lantai ruangan kantor polisi. Setelah permintaan izin yang cukup rumit, akhirnya mereka diberikan izin untuk melakukannya dengan syarat mereka melakukannya secara rahasia. Mengingat publik telah menyorot kepolisian karena tak kunjung menemukan titik terang kasus itu. Maka proses penggalian pun segera dilakukan. Para pekerja yang menggali lantai tak diizinkan keluar dari kantor polisi sebelum pekerjaan itu selesai. Seorang pekerja yang merasa heran pun membicarakan hal itu dengan rekan-rekannya. Tapi salah seorang rekannya mengetahui jika pekerjaan mereka bukanlah menggali lantai yang rusak, tetapi mencari mayat Farun. Dan tanpa mereka ketahui ada beberapa warga yang sedang minum alkohol di belakang kantor polisi dan mendengar percakapan mereka. Pada saat yang sama, George Kuti yang sedang memeriksa CCTV kantor dari ponselnya menyadari ada yang tak beres di kantor polisi yang terlihat dari kamera CCTV di luar kantornya. Sementara itu para polisi telah menemukan apa yang mereka cari selama ini. Kembali pada George Kuti yang akan pergi ke kantor, seorang warga datang dan mengabarkan jika kantor polisi sedang digali untuk mencari jasad Farun. George Kuti sekeluarga sangat kaget mendengar hal itu. Kembali ke kantor polisi, banyak orang telah berkumpul untuk melihat proses pengangkatan jasad Farun. Beberapa petugas telah memperoleh sisa tulang belulang Farun dan membawanya pergi. George Kuti pun melihat proses itu dari layar CCTV kantornya. Sementara Rani dan kedua putrinya sangat ketakutan di dalam rumah saat para warga mendatangi rumah mereka. Pada saat yang sama, para wartawan mendatangi kantor polisi untuk mencari informasi. Di dalam kantor polisi, Prabakar dan Gita telah ada di sana. Thomas memperkenalkan Sabu dan Sarita pada mereka, dan ternyata selama ini yang membeli tanah George Kuti dan membangun rumah yang ditempati Sabu dan Sarita adalah orang tua Farun. Lalu mereka mendengar hasil dari pemeriksaan pihak forensik. Disebutkan jika tulang itu milik seorang pemuda berusia antara 14 sampai 20 tahun. Sementara itu, pengacara George Kuti sedang berjuang supaya keluarga George Kuti tak diinterogasi lagi atas kasus ini. Karena dahulu pernah diputuskan, jika polisi ingin menginterogasi keluarga George Kuti, mereka harus mendapatkan izin dari pengadilan. Namun sayangnya, hakim mengabulkan permintaan polisi untuk menginterogasi keluarga George Kuti lagi. Keesokan harinya, mereka pun segera dipanggil ke kantor polisi dan dicecar dengan banyak pertanyaan. Jose pun datang sebagai saksi kunci penemuan jasad Farun. Tiba-tiba Gita tak bisa menahan emosinya dan menampar George Kuti.
Dia pun memaksa keluarga itu untuk mengakui dan kemudian rekaman percakapan Rani dan Sarita pun diputar. Lalu Sabu dan Sarita yang telah mengenakan seragam pun masuk. Rani dan keluarganya sangat kaget melihatnya. Kemudian Gita menuduh Anju mengundang Farun datang ke sana dan membunuh anaknya. Dia terus mendesak Anju yang sangat ketakutan dan mulai kejang-kejang. Tapi meskipun Anju telah kejang-kejang, Gita hanya menganggapnya sedang berakting dan terus mendesaknya. Setelah itu Josh Kuti berkata bahwa dia akan mengatakan semuanya agar Anju segera dibawa pergi ke rumah sakit. Setelah itu Josh Kuti berkata pada Thomas jika dialah yang telah membunuh Farun dan menguburnya di kantor polisi. Josh Kuti berkata pada tanggal 2 Agustus, Rani dan anak-anak telah pergi ke rumah nenek. Lalu saat Josh Kuti pulang, pada malam hari dia melihat Farun mengendap-endap di belakang rumahnya. Dia mengira Farun adalah pencuri dan memukulnya dengan tokat besi. Tapi ternyata Farun meninggal pada saat itu juga. Sementara yang Anu lihat pada malam hari itu adalah Rani dan Anju mengubur anak sapi mereka yang mati, bukannya jasad Farun. Thomas menyadari jika Josh Kuti mencoba menyelamatkan keluarganya. Tetapi Josh Kuti berkata jika dia menyimpan semua barang bukti termasuk pakaian Farun jika suatu saat rahasianya terbongkar. Akhirnya setelah berdiskusi dengan Gita dan Prabhakar, Thomas memutuskan untuk menerima pernyataan Josh Kuti. Karena jika mereka menuntut Anju pun, mereka akan menemui masalah. Karena barang buktinya belum cukup kuat jika Anjulah yang membunuhnya, dan juga pada saat kejadian Anju masih di bawah umur, sehingga dia akan dengan mudah lolos dari hukuman. Tapi setelah mereka mempunyai bukti yang kuat, mereka juga akan menuntut Rani dan Anju karena bersekongkol dan menghancurkan barang bukti. Lalu Gita meminta Thomas supaya barang bukti video yang diambil Farun tidak muncul ke publik. Gita ingin menutupi kejahatan anaknya. Prabhakar sebenarnya tidak setuju dengan ini, tetapi dia pun mengalah dan menuruti saja keinginan istrinya. Pada hari itu, Josh Kuti sekeluarga masih dipulangkan ke rumah walaupun tetap dalam pengawasan polisi. Dia pun menenangkan istri serta putri-putrinya dan berkata semua masalah ini akan segera berlalu. Keesokan harinya, Josh Kuti pun dibawa oleh polisi ke pengadilan. Kemudian Chandran, sang penulis naskah, mendatangi Thomas dan menceritakan jika Josh Kuti mendatanginya dan memintanya untuk menulis skrip untuk filmnya. Tetapi Josh Kuti memberi syarat bahwa setelah mereka berdua puas akan naskah filmnya, barulah produksi akan berjalan. Selama hampir 2 tahun, naskah itu belum selesai karena mereka masih belum menemukan klimaks yang bagus untuk filmnya. Chandran pun menceritakan garis besar film itu, yaitu seorang pengusaha sukses bernama Krishna Kumar memiliki seorang anak bernama Jyotish yang aktif di politik kampus. Jyotish pun memiliki lawan politik bernama Binu Raj, anak seorang pejabat. Mereka selalu berseberangan pendapat di kampus sampai akhirnya Binu Raj datang ke rumah Jyotish sesuai tantangannya. Saat itu mereka berkelahi dan Binu Raj terbunuh. Kemudian Krishna Kumar dan istrinya pulang ke rumah dan mendapati anaknya telah membunuh seorang pemuda. Krishna Kumar menyadari jika putranya dalam bahaya jika berita itu keluar ke publik. Maka dia pun mengirim putra dan istrinya ke rumah nenek mereka. Lalu Krishna Kumar mengubur jasad Binu Raj di kantor pejabat yang sedang dibangun. Dia pun sangat yakin mayat itu tak akan pernah ditemukan. Lalu saat polisi menemukan mayat Binu Raj, Krishna Kumar pun mengakui kejahatannya dan masuk penjara. Itu adalah klimaks dari ceritanya. Thomas dan yang lainnya pun sekarang paham bahwa Josh Kuti membuat film akan kisah hidupnya sendiri. Dan Josh Kuti telah menerbitkan novel untuk cerita itu atas nama Chandran untuk mendapatkan hak cipta hingga tak ada yang akan meniru ceritanya.
Pada saat yang sama, pengadilan sedang dimulai. Di dalam persidangan, Josh Kuti berkata bahwa dia terpaksa mengakui kejahatan itu karena polisi menekannya. Pengacara mengatakan jika polisi menuduh Josh Kuti atas pembunuhan itu karena terinspirasi oleh sebuah novel berjudul Threesome yang terbit 6 bulan yang lalu dan ditulis oleh Vinaya Chandran. Kembali kepada Chandran, dia teringat jika Josh Kuti pernah mendiskusikan klimaks dari naskah filmnya. Karena tidak puas dengan akhir klimaks seperti itu, dia mengganti dengan klimaks yang lain. Sementara itu, di pengadilan, hasil tes DNA datang dan ternyata kerangka yang ditemukan bukanlah kerangka jasad Varun. Semua orang pun sangat kaget mendengarnya. Gita, Prabhakar, dan juga Thomas terkejut mendengar hal itu melalui telepon dari Philip. Lalu Thomas menyuruh Chandran melanjutkan cerita dari Josh Kuti. Chandran pun bercerita bahwa klimaks yang baru dari film itu adalah sang pemeran utama yang menyadari jika suatu saat nanti kerangka pemuda yang dibunuhnya akan ditemukan polisi, dan mulai saat itu pemeran utama mencari pemuda lain yang meninggal dengan pukulan di kepala. Setelah dia menemukannya, dia pun segera menemui penggali kubur yang mengurus jasad pemuda itu. Dia pun lambat laun bersahabat dengannya dan selalu membantu keluarga penggali kubur yang kesulitan ekonomi. Dan begitu tiba waktunya, tubuh pemuda itu berubah menjadi kerangka. Dia pun meminta penggali kubur untuk membantunya mendapatkan kerangka itu, dan sang penggali kubur pun menyanggupi permintaan sang pemberi nafkahnya. Selanjutnya dia pun mulai membangun persahabatan dengan penjaga departemen forensik. Setelah mengetahui jika sang penjaga sangat ingin menjadi aktor film, dia pun segera menawarinya untuk berperan di filmnya. Karena mereka telah bersahabat, penjaga itu pun mengajaknya untuk menginap di kamar tempatnya bekerja. Pada akhirnya, hal yang telah diduga pun terjadi. Polisi menemukan kerangka pemuda itu dan pastinya akan membawanya ke departemen forensik. Maka dia pun segera mengambil kerangka pemuda lain yang disimpannya, dan setelah mengetahui polisi telah menaruh kerangka korban di sana, dia pun mengajak rekan penjaganya minum hingga mabuk. Dia yang berpura-pura tertidur segera menukar kerangka si korban dengan pemuda lainnya. Setelah itu, dia pun melarutkan kerangka sang korban dengan cairan kimia. Kembali pada waktu Josh Kuti di pengadilan. Sementara waktu dia akan dibebaskan meski tetap dalam pengawasan polisi. Sementara Thomas dipanggil oleh hakim untuk menemuinya. Thomas pun mengungkapkan hasil penyelidikannya selama ini. Hakim pun sangat heran dengan kasus ini. Lalu dia pun menyarankan Thomas untuk menghentikan kasus karena kasus yang tak terselesaikan telah sering terjadi di sana. Pada saat itu, Josh Kuti keluar dari pengadilan dan semua orang memperhatikannya. Dia pun hanya bisa menunduk saat melewati orang tua Varun. Chandran yang melihat hal itu pun mengingat Josh Kuti pernah berkata demikian padanya. Dia pun berkata hal ini belum selesai. Masih akan ada hal lain yang akan terjadi. Lalu cerita kembali pada Josh Kuti yang telah menghancurkan kerangka Varun. Dia pun menyisakan sedikit tulang Varun dan mengirimkannya pada seorang pemuka agama dengan sejumlah uang dan surat. Kemudian dikisahkan jika Prabhakar dengan bantuan pendeta mensucikan kerangka Varun supaya rohnya bisa tenang dan selamat. Lalu Thomas pun datang menemui mereka. Dia pun membaca surat yang bertuliskan, "Aku telah memberimu apa yang kau minta. Maaf telah menyakitimu sekali lagi." Lalu Thomas berkata bahwa polisi tak bisa menang dari Josh Kuti. Dia pun meminta Gita merelakan hal ini. Dia pun berkata bahwa saat ini bukan polisilah yang sedang mengawasi Josh Kuti, tapi Josh Kuti lah yang sedang mengawasi mereka. Mulai saat ini,
dia pasti sedang menyiapkan rencana lainnya untuk menghindari polisi. Dan itu akan menjadi hukuman baginya. Pada akhirnya Gita dan Prabhakar pun setuju dengan hal itu. Dari kejauhan, George Kuti melihat semua kejadian itu. Lalu dia pun pergi dari sana dan film pun selesai. Oke, sedikit penjelasan ya. Jadi Rajan adalah petugas penjaga kantor forensik yang didekati George Kuti supaya suatu saat dia bisa menyelinap dan mengganti kerangka Varun dengan kerangka pemuda lain supaya hasil DNA Varun yang sebenarnya tertukar. Sedangkan Petrus adalah penggali kubur yang George Kuti dekati dan bantu ekonominya supaya dia bisa meminta kerangka pemuda lain saat ia memerlukannya. Kemudian ending film ini. Yang dimaksud Thomas adalah meski George Kuti dan keluarganya tidak dipenjara, namun mereka mendapatkan hukuman. Yaitu George Kuti dan keluarganya selalu tidak tenang dan harus memikirkan rencana-rencana lain agar tidak ketahuan oleh polisi. Film yang dibuat George Kuti sebenarnya menceritakan tentang kisah hidupnya. Dia pun sengaja menulis novel terlebih dahulu supaya jika dia tertangkap, dia bisa menuduh polisi menjebaknya dengan meniru cerita novel itu karena keputusasaan mereka tak bisa mengungkap kasus Varun. Dengan alasan itu, pengadilan pun akan membebaskannya. Bagi saya pribadi, cerita film ini sangat bagus. Semua rencana George Kuti digambarkan dengan sangat baik, hingga penonton pun merasa ikut terlibat dalam penyelidikan polisi dan menebak-nebak apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh George Kuti. Dan akting para pemerannya keren banget, sangat natural. Sama seperti Drisam yang pertama, sangat layak untuk ditonton. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren lainnya. Oke, see you when I see you. Bye!